Salam Planter Indonesia. Kali ini kita akan mereview berkaitan dengan pupuk dolomit. Suatu pupuk yang banyak fungsinya dan digunakan sebagai salah satu bahan penetral tanah. Karena kita akan lihat dulu bahwa rumus kimia dari dolomit adalah kalsium, magnesium, karbonat, CaMgCO3 dua kali. Di mana dolomit ini memiliki dua unsur hara, yaitu adalah magnesium dan ada kalsiumnya. Sedangkan gugus karbonat CO3 ini adalah sebuah gugus kapur yang nanti akan meningkatkan pH tanahnya. Lah, di dalam pembuatan dolomit itu sendiri sebenarnya bahwa dolomit ini adalah terbuat dari batuan kapur, di mana batuan kapur tinggal hanya dimasukkan ke pabrik, akan dihancurkan, dikeras, dan nanti akan diayak dengan menggunakan ukuran tertentu. Misalnya ini ada merek dolomit, ada pupuk dolomit, ada M10 misalnya mereknya. Banyak sekali merek yang ada di Indonesia berkaitan dengan dolomit ini. Kita akan melihat dulu misalnya ini salah satu sampelnya. Ini ada namanya MES 80. MES 80 artinya bahwa batuan dolomit ini itu sudah dihancurkan dahulu, kemudian diayak dengan ukuran 80 mes. 80 mes ini artinya adalah bahwa dalam 1 inci persegi ada 80 lubang. Jadi memang sangat rapat sekali. Jadi bisa dipastikan bahwa dolomit ini dalam bentuknya bubuk yang sangat halus sekali. Kemudian ini ada kandungan magnesium oksida 8-22%. Kemudian kalsium oksidanya ada kurang lebih 30%. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa di dalam dolomit itu memiliki dua jenis unsur hara, yaitu adalah magnesium dan kalsium. Sehingga di sini adalah sebagai salah satu pupuk wajib di perkebunan kelapa sawit. Penggunaan dolomit ini sering berselang-seling dengan bisa disubstitusi dengan kiserit. Akan tetapi kiserit merupakan pupuk magnesium yang sudah masuk ke pabrikan, di mana harganya lumayan tinggi dibandingkan dolomit yang hanya batuan kapur yang dipecah saja dan diayak. Lah, tergantung kondisi dari lapangannya. Di lapangan di sini adalah kondisi dari defisiensi tanamannya itu sendiri, kebutuhannya seperti apa. Kalau seandainya dia kebutuhan defisiensinya atau kekurangan unsur hara magnesiumnya akut, maka dolomit bukan sebagai sarananya atau sebagai pemberian pupuknya bukan menggunakan dolomit, tapi lebih menggunakan kiserit. Akan tetapi jika kekurangan magnesium dalam jumlah yang relatif belum terlalu akut, dolomit ini sebagai solusinya. Kiserit dan dolomit sama-sama magnesium tapi beda kondisinya. Sementara kalau kiserit itu adalah sudah masuk ke pabrikan, dia memiliki gugus folusulfat MgSO4, maka dia relatif mudah untuk tersedia bagi tanaman. Sementara dolomit bahannya batuan kapur yang dihancurkan dan diayak, maka dia perlu waktu untuk bereaksi ke dalam tanahnya. Maka penggunaannya tidak diperkenankan, tidak sebagai rekomendasi ketika magnesiumnya adalah tanaman mengalami defisiensi magnesium dalam kondisi yang parah. Kemudian di sini ada kadar air, kemudian netonya, kemudian ini ada tepung abu-abu dan kecoklatan. Warna dari dolomit cenderung ada yang putih dan ada yang putih kecoklatan. Ini memang ada beberapa jenis tergantung dari batuan kapur sumbernya dari mana. Para planter Indonesia semuanya bahwa dolomit ini diaplikasikan hanya sekali setahun saja. Di mana aplikasinya jangan sampai berdekatan dengan urea. Karena penggunaan dolomit yang ada gugus karbonat ini apabila berdekatan dengan urea ataupun ZA, maka yang resikonya yang kalah adalah urea dan ZA-nya. Karena bahwa kandungan nitrogen akan mengalami penguapan berlebihan, sehingga harus dikasih jarak kurang lebih 1 bulan, minimalnya 1 bulan. Penggunaan dolomit ini adalah ditebar di piringan atau di luar piringan, karena bahwa di luar piringannya sebenarnya secara rekomendasinya. Akan tetapi biasanya ada juga yang ditebar di piringan. Yang penting jangan sampai ke pangkal batangnya. Penggunaan dolomit ini memiliki dosis rata-rata tergantung umur tanamannya. Penggunaan dolomit di usia pada TBM
paling angkanya cuma paling 300 gram, tergantung umurnya, TBM berapa. Tapi kalau dia sudah produksi sampai maksimalnya sampai 2 kg per pokoknya, 1 kali setahunnya. Nah, di dalam penggunaan dolomit ini mungkin relatif tidak mudah hancur dalam penyimpanan dolomit ini, karena dolomit ini ya sekali lagi hanya batuan kapur yang digerus dan diayak saja, sehingga penyimpanannya tidak begitu susah. Dan aplikasi dolomit juga diperkenankan pada musim di luar musim penghujan. Apakah dolomit di luar musim penghujan itu bisa diserap tanaman? Jawabannya adalah tidak. Akan tetapi bahwa penggunaan dolomit pemupukan di musim yang belum ada penghujan masih diperbolehkan. Jadi karena dia tidak akan bereaksi apa-apa, hilang tidak, menguap tidak, tapi bahwa dia tetap akan bereaksi menunggu musim penghujan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam pemberi penjelasan berkaitan dengan pupuk dolomit. Para planters Indonesia semuanya, dolomit sekarang sudah banyak dicampur, banyak distributor yang nakal yang kadang dicampur. Sekali lagi bahwa bahan kapur ini, dolomit adalah kapur ya kapur. Jadi ketika dia dibuka untuk mengeceknya adalah dimasukkan ke dalam botol, dikasih air, kemudian dikocok, kemudian dikeluarkan. Kalau dia ada batuannya berarti dia tidak murni dolomit. Berarti ada pengotornya. Kalau pengotornya itu hanya berapa persen, misalnya baru 1 atau 2% sih mungkin pengotor dalam pengemasan. Akan tetapi kalau sudah ada batuan beku di dalamnya, ada kerikilnya dan sebagainya, berarti jelas dia tidak memenuhi standar. Apalagi standar di dalam dolomit di sini misalnya ada mesnya adalah 80, apalagi mesnya 100. Mungkin itu saja dapat yang saya terangkan di dalam materi penjelasan berkaitan dengan dolomit. Sekali lagi semangat kepada planter Indonesia. Jangan lupa bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara penopang minyak yang dapat diperbarui di dunia. Terima kasih. Salam planter Indonesia.